Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah dan tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap. Tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kalian berkata, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil ini jelas sekali bahwa Tuhan Yesus memang dikehendaki oleh Sang Bapa untuk menghembuskan nafas yang terakhir di Yerusalem seperti para nabi-nabi yang lain. Tapi dengan catatan, nabi-nabi kuno, yaitu semenjak Yosua sampai hakim-hakim, sampai menjelang berdirinya Bait Allah, tentu saja nabi-nabinya kalau itu dibantai atau dibunuh, tentu saja tidak di Yerusalem, karena Yerusalem belum direbut oleh orang Israel. Karena Yerusalem baru direbut oleh orang Israel baru zaman Daud, dan nanti didirikan Bait Allah oleh Salomo. Nah, maka nabi-nabi setelah Salomo inilah yang memang dibunuh di Yerusalem. Bahkan ada yang dibunuh antara Mezbah dan Bait Allah. Dan di sana kita bisa melihat bagaimana Yerusalem yang sebetulnya disiapkan sebagai kota Tuhan, tempat di mana Bait Allah didirikan, tempat di mana Tuhan itu bisa ditemui setiap waktu oleh orang-orang Israel sendiri, oleh orang-orang Yahudi sendiri. Di sana justru tidak dijaga kesuciannya, tapi karena justru orang utusan dari Allah sendiri itu dibunuh. Ini catatan tentang Yerusalem. Sehingga kita bisa melihat Yerusalem sebetulnya adalah kota penuh dengan shalom, penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebaikan. Orang bisa merasakan kedamaian dalam Tuhan. Tapi ternyata isinya justru adalah pembantaian, di mana kezaliman, semena-mena orang yang diutus oleh Tuhan justru dibantai. Ini realita yang ada di Yerusalem zaman Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada orang-orang Farisi yang sebetulnya kalau orang-orang Farisi itu sebetulnya menakut-nakuti Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa Herodes mau membunuh engkau. Padahal Herodes itu mau ketemu dengan Tuhan Yesus karena Herodes itu berpikir mengenai Yohanes Pembaptis yang bangkit. Kenapa? Karena apa yang diwartakan oleh Tuhan Yesus ini mirip seperti Yohanes Pembaptis. Maka dia kepingin untuk ketemu dengan Tuhan Yesus, Herodes itu. Kenapa? Karena dia yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Tapi orang-orang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis bangkit. Nah, Herodes kepingin tahu itu. Maka di sini kita bisa melihat orang Farisi itu menakut-nakuti Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus itu menghentikan apa yang dilakukannya. Dan orang Farisi tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka ditakut-takuti aja. Nah,
Justru ini menjadi pewartaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia tidak akan mati di Galilea, karena Galilea adalah tempat di mana Herodes itu menjadi raja. Dan Tuhan Yesus itu memang berkarya di Galilea. Maka Tuhan Yesus mau menjelaskan bahwa dia pasti akan mati di Yerusalem, di tempat di mana memang di sana akan merasakan kekerasan orang-orang Yahudi, kekolotan orang-orang Yahudi, ketidakmenerimaan orang Yahudi untuk kehadiran dirinya. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka di sana Tuhan Yesus mau menjelaskan kepada kita bahwa dia berjalan melakukan itu hanya melulu melakukan kehendak Bapanya. Dari hidup sampai dia mati itu hanya melulu mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, di sana juga diungkapkan bahwa Tuhan Yesus sendiri itu tidak akan dikenang oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal, disalibkan, kita tahu disalibkan, nantinya disalibkan, lalu bangkit. Tapi orang-orang Yahudi akan sulit untuk percaya bahwa dia saja yang bisa menerima Tuhan. Kalau orang itu mengatakan bahwa terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan, hanya dia yang mempunyai iman saja yang bisa menerima kehadirannya kembali. Sedangkan orang yang hanya istilahnya mengatakan pokoknya yang penting adalah mengikuti Tuhan, atau yang penting adalah berdoa kepada Tuhan di bait Allah, lalu dia melupakan kehadiran Tuhan yang sebetulnya hidup untuk menyembuhkan, untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang, tetapi sama sekali tidak digubris, justru orang itu akan istilahnya hanya mau tidak akan bisa merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan yang sungguh maha baik. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil ini sebetulnya mau mengajak kepada kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang sudah juga merasakan dan mengalami bahwa Tuhan Yesus tidak hanya kita sembah, tidak hanya kita muliakan, tidak hanya kita puji, tetapi juga yang menyelenggarakan kehidupan kita. Apakah kita juga setia, taat kepadanya dalam kita menghadapi kehidupan kita ini? Walaupun kehidupan kita ini tidak melulu semuanya serba bahagia, serba enak, apakah kita tetap setia untuk menjalaninya? Dan kalau kita setia dalam menjalaninya, kita akan menemukan di sana bagaimana Tuhan itu akan membantu kita, akan menolong kita, akan menyelenggarakan kehidupan kita, tidak hanya melulu di dunia ini, tetapi juga kehidupan kita selanjutnya setelah kita mengalami kematian. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat kita pun juga nanti akan dikumpulkan di Yerusalem. Tetapi bukan Yerusalem dalam arti kota Yerusalem di Israel, bukan. Tapi Yerusalem adalah tempat yang penuh damai, penuh shalom, yaitu di surga sana. Gambaran kita dikumpulkan di sana justru mau ditampakkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita semua akan dikumpulkan bersama dengan Dia di bawah kepaknya, yaitu di dalam Yerusalem surgawi. Nah, ibu, bapak, itu adalah dalam tanda kutip hadiah, dalam tanda kutip karunia untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Dan karunia ini harus kita sambut dengan sukacita. Dan kita tetap harus sukacita, harus ditampakkan di dalam kesetiaan kita dalam hidup sehari-hari kita. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka jangan henti-hentinya kita memohon kepadanya, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Selamat merenungkan.